29 September 2025. Malam ini, Gus Samsudin melangkah menuju daerah Tulungagung, Jawa Timur. Di sana terdapat saudara kita dari negeri jiran Malaysia yang sedang berkunjung untuk menjenguk ibunya yang tengah sakit. Namun, ketika Gus Samsudin datang ke rumah tersebut, beliau merasakan adanya aura negatif yang sangat kuat, entah dari mana asalnya. Setelah ditelusuri, terungkap sebuah kisah aneh. Ternyata salah satu kerabat pemilik rumah pernah menemukan sebuah keris yang jatuh dari langit. Karena ketidaktahuannya, keris itu kemudian dibawa pulang dan disimpan di dalam kamar. Pertanyaannya, keris seperti apakah yang ada di tempat saudara kita ini hingga mampu memancarkan aura negatif yang begitu kuat? Tetap saksikan video selengkapnya hanya di channel Mbah Din 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, alhamdulillah sekarang ini kita sedang berada di rumahnya Ustadz Ajam Saraf. Rumah beliau yang ada di Indonesia inilah. Bagus, dingin di sini tuh. Sejuk. Ustadz Ajam ini saya sukanya beliau itu orang yang berbakti. Ustadz Ajam nih anak yang berbakti sama orang tua, temen yang sangat baik, santun, ramah. Kita bisa melihat saudara kita yang di Malaysia ini dari Ustadz Ajam ini lah. Ustadz Ajam ini ramah sama saudara baik, sama anak baik, sama mertua baik. Ini Ustadz Ajam. Sekarang ini kita sedang berada di rumahnya Ustadz Ajam yang ada di Indonesia. Ini anaknya ini. Nih. Ganteng kan? Iya, sila. Nikahlah sama orang Indonesia aja. Subhanallah. Ya. Doakan. Biar kayak ini, kamu harus nasab, kamu harus mencontoh ayahmu. Subhanallah. Iyalah. Subhanallah. Karena Indonesia sama Malaysia itu kakak beradik. Iya. Ya kan? Kamu harus mencontoh ayahmu. Itu harus. Iya. Ayahmu kan dapat orang Indonesia. Kamu juga begitu. Caranya gampang. Iya. Kamu bertempat tinggal di tempat saya, nanti pasti dapat jodoh orang Indonesia. Tapi bapak saya Korea. Mau yang Korea katanya. Mau yang Korea. Jangan. Cari orang Indonesia, terkhusus orang Jawa. Lagi muda ya, kalem ya. Penurut, senang. berbakti sama suami. Tak ada lah berani sama laki-laki, tak ada. Orang Jawa itu patokannya nurut sama suami. Karena Jawa itu artinya beneh, ngerti. Paham tuh, ngerti. Manut, samina watokna, takdim. Menurut. Nah, penurut itu. Sama bahasa Malaysia Indonesia ya. Tidak kurang. Cariin, kalau gitu sampean saya carikan orang Jawa aja. Apa? Kenapa di bawah? Di atas lah. Iyalah, nanti ya. Lagi cantik ya. Apa di bawah? Di bawah itu lebih enak, kabumian. Ya, subhanallah. Lebih santai. Ini Aji buat air dulu untuk Islam. Kopi bisa ya? Kopi boleh, susu boleh, air putih boleh, apa aja lah. Kopi dulu. Iyalah. Alhamdulillah. Terkadang kita itu perlu di bawah supaya doa kita itu bisa lebih didengar sama Allah. Selama orang itu masih ada sombongnya,
selama itu juga doa kita sulit diterima oleh Allah. Makanya sholat itu perlu kita itu benar-benar delosor kepala kita di tanah. Semakin kita merasa rendah diri, tidak ada kesombongan, itulah doa kita nanti mustajab. Ya Ustadz Ajam ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terus nanti kalau rumah ini ditinggal ibunya gimana, Ustadz Ajam? Adik yang laki tadi kan? Oh, kita ganti ini ibu. Ustadz Ajam ini datang ke Indonesia ini beliau mau jemput ibunya ya. Iya. Mau jemput ibunya, mau dibawa ke Malaysia. Barakallah. Siapa nama ibu? Taslimah. Ibu Taslimah. Barakallah. Umur berapa? 70. 70. Sama dengan mak saya. Sama umur. Mak saya 60. Minggir. Lagi sakit juga ibunya ini. Tak apa. Jalan tak boleh sih, Man. Kopi yang hitam itu. Jalan tak boleh. InsyaAllah ada 2-3 bulan nanti. Dari Inilah saya yang bikin saya bangga sama Ustadz Ajam. Baik orangnya Bu. Sifatnya itu hampir sama kayak orang Jawa. Kalem, ramah, sopan santun. Sama orang itu seperti ini. Gupuh, lungguh, suguh beliau ini. Saya kan pernah main ke rumahnya Bu. Jadi beliau ini benar-benar dari hati itu memang orangnya ini kayak orang Jawa itu loh. Tahu nggak artinya suguh, gupuh, lungguh, paham? Ramah sama orang itu ramah, menghormati, menghargai gitu. Itulah. Sifat Ustadz Ajam ini kayak orang Jawa. Oh, tidak ada kesempatan. Subhanallah. Ramah, akhlak. Ramah, sopan, santun, Benar. ada pasor, menghargai orang gitu. Bener. Boleh. Kumpuk. Sangat menghargai. Sangat menghargai Ustadz Ajam ini. Sama mertua baik, Baik. sama istri baik, sama orang baik. Sama orang baik itu ujiannya banyak Ustadz. Wajib baik. Ya, kayak Ustadz ini kan orang baik jadi ujiannya banyak. Iya. Ustadz ini Bu, Ustadz Ajam. Iya, anak ibu ini wah luar biasa ini. Oh, gitu. Subhanallah ini. Luar biasa ini. Depannya gimana, Pak? Macam mana? Depannya apa nak gimana? Apa? Lepas nih. Lepas nih. Lepas pulang dari Mazam nak gimana? Mau tidur di sini. Sudah sini Subhanallah. Kapan Ustadz Ajam berangkat ke airport? jam 4 pagi. Oh jam 4 pagi. Saya memang sengaja mau di Tulungagung. Subhanallah. Nggak pulang. Alhamdulillah gitu sih. Pulangnya besok. Mungkin besok malam. Alhamdulillah. Ya. Patutnya malam abah datang saya boleh ikut abah pergi Iya. ke tempat pembantaian PKI itu. Oh. Subhanallah. Ada tempat pembantaian PKI. Ya, benar. Parti Komunis Indonesia dulu. Ada di sini ya? Ada jabatan Belanda. Ni. Tadi sempat saya lalu tadi. Banyak yang bagi salam tadi. Hmm. Ni. Banyak hantu. Banyak orang gantung diri di rumahnya. Hmm. Iya, iya. Yang gila yang gantung diri. Energi itulah. Kasihlah nasihat untuk ini. Mik kasih ke beliau mik. Baik. Kasih nasihat lah untuk ini. Saya duduk ya. Apa duduk, Pak? Duduk, Pak. Kasih nasihat untuk saudara-saudara kita. Saya ini salutnya sama Ustadz Ajam ini apa? Beliau ini sama orang baik, menghargai. Persis seperti sifatnya orang Jawa. Ciri khas orang Jawa seperti itu. Sopan santun, berakhlakul karimah. Saya bangga lah punya anak ya Ustadz Ajam ini. Ciri khas orang Jawa, orang Malaysia. Terus ini guys ya. Jadi ini Ustadz Ajam ini datang ke Indonesia. Selain silaturahmi, beliau ini juga mau membawa ibunya. Khusus untuk ambil ibu ini untuk pulang ke sana dan merawat di sana. Meski keadaan saya itu belum cukup sembuh dan tidak
sempurna seperti orang awam biasa, tapi saya tidak perlu tunggu Allah mengirimkan kesembuhan itu 100% untuk saya berdiri tegak, untuk bawa pulang mak saya memegang tangannya, menggenggam tangannya untuk bawa pulang untuk merawatnya. Karena ini itu berkah kita. Ibu mertua ini serupa dengan ibu kita. Redha yang Allah Ta'ala itu samalah redha ibu kepada kita. Jadi kalau ibu bapa kita tak redha kita, Allah Ta'ala juga tak redha pada kita. Carilah rezeki banyak mana pun. Berusahalah, jumpalah mana-mana kamu ustaz lah, wali lah, jumpalah mana pun. Kamu takkan dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala selagi ibu kamu tidak membuka pintu redha-Nya. Makanya tuan bila sahabat kita kehilangan ayah dan ibu, ini semua rahmat kita hilang, itu redha kita sudah hilang. Tapi insya-Allah dengan kita mendatangi sahabat-sahabat ibu bapa kita, sahabat-sahabat karib mereka, insya-Allah ini dapat mempermudahkan usaha kita bersilaturahim dengan mungkin kawan-kawan rapat kepada arwah ibu bapa kita, datang bawakan beras, makanan sikit dan wang bulanan sikit untuk keluarga, sahabat, teman-teman ibu bapa kita bagi membantu, ibarat sedekah lah tuan, itu aja. Ada satu yang spesial. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, kalau ini di sebuah rakaman, silakan. Ini sebuah penyampaian daripada hati saya. Saya tak habis sampaikan. Sahabat saya dalam dunia ini memang susah nak cari sahabat. Tuan-tuan, saya berkawan dengan Bagus ini berawal daripada gemblingan. Kemudian ada satu rasa di hati itu, apabila percakapan, permualan itu tidak melanggar tata budaya dan juga rasa kesombongan kami. Jadi di situ terbit rasa cinta kami dalam persahabatan. Tuan-tuan yang saya muliakan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ibadah yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah memutuskan silaturahim. Jadi macam mana pun kita itu berbeza atau pendapat berbeza, anggapan dan segala pun, jangan kita memutuskan silaturahim. Tidak, apatah lagi kalau kita sekadar adik-beradik, tidak boleh tuan-tuan, kerana memutuskan silaturahim itu tidak cium bau syurga. Itulah katanya ibadah yang paling hina untuk bawa ke akhirat adalah memutuskan silaturahim. Jadi untuk sahabat-sahabatku, ini bukan sebuah idola, bukan sebuah kata-kata kosong. Saya datang kemari itu penuh perjuangan pada bertahun-tahun yang lepas. Nanti Pak RT boleh bawa gambar saya masa belum nikah, buat gambar saya 2014 gambar saya tu. Bukan tu. 2014, 2012 kita dah kawan. Itu kawan seawal itu. Dan semua yang terjadi antara saya dengan Abu Gus Samsudin ini semuanya adalah dalam rancangan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam rancangan kami juga, tapi diizinkan terjadi dengan rancangan sesuai dengan rancangan kami, sesuai dengan rancangan ilahi. Tuan-tuan. Tak selalunya tuan-tuan kami dapat bersama-sama yang begini, tak selalunya. Makanya bila kami ada masa macam ni, itu kami gunakan waktu ini, mungkin kami menyampaikan beberapa kata hati, bicara-bicara hati yang kami terpendam setelah lama dulu. Allah kami menyimpan kami dalam satu ruang yang tidak terkurungkan oleh pagar, tetapi terkurungkan oleh waktu dan juga ruang, tuan-tuan. Tapi inilah zatnya Allah Ta'ala, zat kesembuhan dan juga zat kita kesihatan. Jadi saya berpesan untuk sahabat kita juga, jagalah kesihatan kita, kerana kita tak tahu sampai bila titipan Allah SWT ini akan berakhir pada tubuh ini. InsyaAllah. Jadi gini, kalau kita itu berbuat baik dalam keadaan kita mampu itu baik, tapi biasa. Alangkah luar biasanya ketika kita itu berbuat baik dalam keadaan kita itu tidak mampu, kurang mampu. Seperti dalam keadaan kita tidak mampu, kesulitan ekonomi, kita mau sedekah itu luar biasa. Dalam keadaan kita sakit, kita mau membantu orang itu luar biasa. Karena kalau kita dalam keadaan santai, terus kita berbuat baik, beribadah itu ya wajar saja, karena memang kita mampu. Tapi dalam keadaan kita tidak mampu, kita bisa bersedekah. Dalam keadaan kita ngantuk, mau bangun sholat subuh itu luar biasa. Makanya
ada nilai-nilai yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Ustadz Azam Saraf ini. Jadi dalam keadaan beliau yang seperti ini tapi masih mau baik sama orang tua, sama mertua, itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan kebaikan seorang itu bisa dilihat ketika dalam keadaan yang sulit. Dalam keadaan sulit. Orang bersedekah ketika masih banyak uang itu ya biasa saja. Tapi kok mau bersedekah dalam keadaan kita yang tidak ada, itu namanya luar biasa. Banyak hikmahnya yang bisa kita ambil ini dari Ustaz Azam Saraf ini. Alhamdulillah. Ini besok sudah balik ke Malaysia ya. Jadi saya tak janji tuan-tuan, bila lagi saya dapat datang kemari, macam mana juga yang terjadi kepada saya. Jadi saya semakin faham bagaimana Allah SWT mengambil apa yang ada pada kita hanya dengan sekelip mata. Kita kehilangan kawan-kawan kita sekelip mata. Padahal semalam kita hanya baru bergurau, baru bermain, baru berchatting, baru macam-macam. Tapi pagi ni kita dikabarkan beliau meninggal dunia dan sebagainya. Ini semuanya titipan Allah SWT. Jadi beginilah, bila saya tu mencuri jalan masa, jalan ruang ini, saya terpaksa pergi juga berjumpa bagus, berjumpa juga dengan mak saya, mencuri masa pergi ke pondok, berjumpa dengan kawan-kawan yang ada di pondok, menyampaikan hasrat rindu saya ke sana, biar saya tidak terlepas kesemuanya. Kalau saya dah balik kaki pulang ke Malaysia, bukan kerugian yang besar macam mana, maksudnya waktu tu tidak boleh diulang semula. Dan harganya tu berbeza bila kita tu rancang perkara itu dengan benda yang kita tidak cukup masa untuk kita buat. Itu memang harganya berbeza pada Abah sampaikan tadi. Nilainya itu berbeza. Alhamdulillah. Yang penting semangat untuk berbakti ke orang tua. Nah, ridha Allah itu tergantung dari ridha orang tua. Orang itu bisa dilihat dia itu mendapatkan ridha Allah atau tidak, atau orang Jawa itu bejo atau tidak, itu bisa dilihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ridho berarti Allah ridho. Tapi kalau orang tua nggak ridho, ya jangan mengharapkan orang Allah mendapatkan ridho. Itu. Jadi kita semuanya itu bisa kita lihat dari orang tua kita. Kalau orang tua kita itu senang sama kita, berarti Allah ya senang sama kita. Tapi kalau orang tua kok nggak suka sama kita, benci sama kita, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah pun juga nggak suka sama kita. Bahkan ketika kita pengen anak kita alim, soleh, solehah, itu ya kita harus solehah dulu. Karena kita nggak akan mungkin mempunyai anak yang soleh kalau kita tidak soleh. Nah, salah satu tanda kita menjadi anak yang soleh itu orang tua bangga sama kita, orang tua suka sama kita. Karena yang disebut dengan soleh itu membuat orang tua itu senang. Itu. Ya, semoga Ustaz Azam bisa istiqomah terus berbakti kepada orang tua. Semoga Ustaz Azam ini termasuk anak yang soleh ini buat saya. Ya Bu ya. Amin. Semoga nanti rumah ibunya dibangun yang bagus, tingkat 3 gitu. Amin. Tingkat 3 pakai lift. Ya. Tingkat 1 pun tak boleh jalan depan. Tak boleh jalan dah. Allahu Akbar. Kalau pakai tongkat boleh, okey juga. Tongkat pun tak boleh jalan. Itulah bersyukur kita, kan? Bersyukur. Rezekinya tambah banyak, Amin. pengobatan tambah rame. Kalau passion tak ramai pun tak apa dah. Yang penting rezeki Yang lancar. penting yang datang tu sembuh, Amin, amin. sihat, boleh solat, boleh ibadah. Amin, amin. Boleh tingkatkan kualiti ibadahnya juga itu. Rukiah rumah Rukiah rumahnya masih terjalan ya? masih benar berjalan. Alhamdulillah. Ini adiknya Mbak Dewi. Iya. Mirip lah. Nggak ikut ke Malaysia? Enggak. Ikutlah ke Malaysia. Insyaallah. Gila tak kalian bojo wong kene iki. Gila. Nah, ini siapa yang mau ini Duren ya? Duren. Jujur ya Duren tu. Duren, itu udah keren. Sik. Duren. Biar nasabnya sama kayak ayahnya. Amin ya Allah. Punya istri orang
Indonesia. Semua. Enak punya orang Indonesia tuh. Duduk ya. Empuk. Sinis. Manut. Mana? Ya. Semua insyaallah. Insyaallah Abah. Di itulah di pondok dulu. 1 bulan. Ambil rese, ise 1 bulan. Dapat sijil dulu ya. Iyalah. Sikut di pondok. Iya. Allahu Akbar. Gimana rasanya di sini? Asik. Asik. Setelah ya saya itu kerja kedai makan. Oh. Sekarang di sini dapat melihat orang. Abah pun ajarkan Ya. tengok kesusahan orang. Siap. Abah ajar begitu. Ya. Tengok kesusahan orang, bersyukur dengan apa yang ada. Kalau kita rasa kita kurang, coba lihat di sini. Ya begitulah. Alhamdulillah banyak yang lebih rupanya. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Adalah Indonesia Malaysia itu kan kakak beradik ya. Serumpun sebambu. Alhamdulillah. Saya tak boleh cakap apa-apa, tuan-tuan. Saya tergamam Abah Bagus tu mahu datang ke rumah kami di Tulungagung ini. Sebuah penghormatan dan juga penghargaan besar untuk Abah Bagus dan kru, nama kru Pak RT dan juga anak-anak yang lain, kerana sudi membawa Abah Bagus. Abah Bagus menyampaikan rasa hati dia nak kemari. Syukur alhamdulillah. Nanti Pak Nur juga nanti akan bertemu saya di Juanda nanti. Bukan saya tidak merepotkan di sini. Allahu Akbar. Memang saya menunggu Besar hati. Abah Bagus dan juga sahabat semua kemari. Viral nanti Samsudin ke sini. Viral. Nyapa kayak Samsudin rata kayak. Usul anaknya yang ke Malaysia. Balik ke Malaysia lagi. 1 hari berapa orang sekarang? Pasiennya. Oh, Dewi ambil dalam 10 orang, 15 orang, 20 orang gitu. 1 hari. Sorry. Tapi rawatannya sampai malam jam 12. Tapi yang datang tu memang tak boleh jalan. Tak boleh jalan, tak boleh apa-apa. Roda baru keluar hospital semua. Hospital tak boleh cek, tak tahu apa-apa sakit. Itu baru buat ibu saya. Buat ibu saya rawat dalam 3 jam. Saya rawat depan-depan dah rukiah semua, mandian semua siap. Semua rawatan saraf pula. Lepas tu baru jalannya enteng, sedap. Dah kebas dah hilang. Dah sakit dah hilang. Saya lepaskan lah dengan herba-herba lah. Jadi tak ramai tapi insya-Allah dia lebih banyak sembuhnya. Nanti 2 minggu, seminggu saya hubungi. Macam mana perkembangan kamu? Makan tak ubat-ubat apa-apa ni? Air contoh air daun kesen. Amalkan tak apa-apa yang herba-herba yang saya amalkan tu dah boleh apa aja, dah boleh apa aja. Gitu. Kalau untuk urusan saraf lah. Gitu. Sebab saya dah merawat dah ratus ribu mungkin dah ramai orang daripada tahun PKP dulu. Ibaratnya bengkel lah, bengkel kereta tuan. Jadi yang masuk tu keretanya sama je. Pasti kita tahu tu macam mana nak baiki dia, kat mana rosak ni, kat mana rosak ni. Kalau dia tak boleh sembuh tu, abah ada pesan kat saya. Abah pesan ke saya, Azam, ada beberapa penyakit yang kamu tak boleh sembuh. Yang kamu tak boleh bantu sembuh. Tapi disebabkan beberapa perkara. Pertama, derhaka kepada orang tua. Dia tak mungkin dia boleh sembuh. Mau dia berubat ke wali, ke hospital mahal macam mana pun takkan sembuh selagi dia tak minta maaf kepada ibu bapanya. Jadi benarlah kata abah itu. Kerana tuan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa malikul lida'in da'un, tidak aku turunkan sebarang penyakit melainkan bersama dengan penawarnya kecuali mati. Jadi itulah antara penyakit yang susah untuk kita nak sembuhkan, antaranya dosa-dosa dia kepada ibu bapanya. Mau dia derhaka ke, mau dia gimana-gimana, jadi itulah. Termasuk dalam bentuk-bentuk kifarah kepada penyakit itu. Dalam sisi-sisi yang kita tidak tahu, tak mungkin pasien akan berterus terang jujur dengan kita. Saya sebenarnya derhaka kepada orang tua saya. Sebab tu saya, tapi kita tahu daripada pengobatan kita tu, kita dah bimbing pesakit itu sampai ke jalan yang betul.
Contoh mau pergi ke Blitar daripada sini, ikut Dorenan, Trenggalek, Dorenan, Kamulan, Tulung Agung, sampai Ngunut, sampai Jambi, sampai rumah Pondok Bagus. Orang lain saya tuntun sampai, kenapa kamu tak sampai? Bermaksud ada sesuatu yang kamu selindungkan pada saya. Jadi ini tadilah yang masuk-masuk Abah tadi, kisi-kisinya, di mana kifarah tadi itu bersama dengan pesakit tadi. Jadi sama-sama kita minta dengan Allah. Kesembuhan pesakit kita bukan tergantung pada ubat-ubatan, tergantung pada jari-jari kita. Bagaimana kita bangun malam berdoa, bagaimana kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kesembuhan kepada pasien-pasien kita. Jadi kesembuhan itu adalah datangnya daripada perawat itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala yaumurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa tibahu bi ihsan ilal yaumiddin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang jauh dekat di hati. Alhamdulillah malam ini adalah malam terakhir saya bersama dengan Abah Agus dan juga anak-anak di pondok, dan juga malam terakhir saya berada di Indonesia. Malam terakhir ini juga Allah izinkan Abah Agus datang kemari dan juga semuanya dipermudahkan. Jadi sehinggalah segalanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini. Bersama saya ini sebelah ni tuan-tuan boleh lihat sini Abah Agus. Jadi di sini saya ingin kongsikan seperkara yang berlaku ketika saya nak meninggalkan rumah ini dalam 4-5 hari yang sebelum hari ini. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hari pertama saya sampai kemari, saya belum bertemu dengan Abah Agus lagi. Saya hanya berhubungi Abah Agus lewat WhatsApp saja tentang memberitahu hajat yang saya akan ingin menemui beliau di pondok. Dan saya ingin menyampaikan pada beliau, saya ingin menyampaikan hasrat untuk berbuat bekam. Pada malam sebelum saya nak buat bekam keesokan harinya, saya didatangi sebuah firasat, sebuah ilham atau mimpi, tuan-tuan. Memberitahu saya ada sesuatu energi yang dekat dengan tubuh saya lah maksudnya. Jadi tuan-tuan nanti boleh difokuskan kepada tempat tidur saya tadi. Saya tidak boleh tidur di bawah kerana saya susah untuk bangun. Jadi maka pihak keluarga menyediakan saya sebuah kasur ataupun katil yang rendah, katil kayu di sana. Saya tidur macam biasa. Seawal jam 3-4 pagi begitu, saya disapa oleh sebuah energi. Cara energi itu menyapa saya lewat daripada mimpi. Memaklumkan kepada saya bahawa ada energi lain yang berada di dalam rumah ini. Tanpa saya faham kejadian ini, keesokan harinya saya bertanya kepada sang isteri. Rupa-rupanya apa yang berlaku pada rumah ini, tuan-tuan, pada 2 bulan yang lepas, 2 bulan sebelum kami kemari, adik ipar saya ini, isterinya, pernah diganggu sesosok makhluk yang berada di bilik itu, berbulu hitam panjang, kemudian bermata hitam dan berbulu lebat, tuan-tuan. Ketika beliau ingin bangun lewat pagi untuk pergi buang air, jadi beliau diganggu tersebut. InsyaAllah selepas ini kita akan panggil narasumbernya duduk bersama kita dan menceritakan apa yang berlaku, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi tak habis cerita saya lagi tadi. Ketika saya disapa oleh energi tersebut, saya terus duduk bermunajat, berzikir dalam tempoh waktu lebih kurang sampai ke waktu subuh lah, tuan-tuan. Jam subuh sini jam 4:30 kan subuh di sini jadi saya terus berzikir. Saya merasakan energi yang sangat besar di sekitar saya, tuan-tuan. Saya teringat macam mana saya mendeteksi bersama Abah Agus di gua di sinilah bersama Abah Agus pada tahun yang lepas. Saya teringat bagaimana cara dan juga ritual yang bagus sampaikan untuk saya mendeteksi. Saya cuba hanya menuntun kata hati saya. Saya tidak tahu macam mana akan berlaku yang ke depannya. Wallahualam, saya tidak tahu. Apa yang mengejutkan saya, setelah siang pagi, saya terus menyapa adik ipar saya. Adik ipar saya ada di sini. InsyaAllah kita akan panggil narasumber untuk menceritakan sendiri sebenarnya apa yang berlaku. Saya bertanyakan kepada beliau, tolong keluarkan apa yang kamu simpan di dalam bilik kamu tu. Ada sesuatu yang
Kamu simpankan yang benda itu tak sesuai yang berada di sini. Tanpa saya duga dan saya terkejut, yang apa yang saya lihat kan adalah sebentuk keris yang dililit dengan kain putih. Beliau menceritakan keris ini datang daripada langit, jatuh ke dalam sawah. Dan keris itu bercahaya dan dia mengikut cahaya tersebut sehingga jatuh ke dalam sawah. Setelah diambil adalah sebentuk keris. Kemudian dengan itu beliau bawa balik keris tersebut. Kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak ada perjanjian, tidak ada apa-apa yang berlaku sehinggalah ke hari ini. Tuan-tuan yang saya muliakan begitu. Jadi ini mungkin sebuah penutup cerita saya yang berada di rumah ini. Kerana tuan-tuan, rumah ini asalnya memang berkeluarga duduk di sini, tapi akibat ibu saya kan tak berapa sihat, jadi tinggalnya di dapur. Jadi bilik yang di depan, yang di tengah-tengah itu kosong. Dijadikan bilik store macam tu. Jadi bila ada penghuni lain datang bertandang atau duduk di sini, itu mungkin sebuah gangguan bagi makhluk-makhluk ini atau keluarga-keluarga mereka yang berada di sini. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan malam hari ini dengan izin Abah Agus, mudah-mudahan kita boleh memecahkan lagi apa yang bermain sebenarnya di dalam posisi gaib yang dalam keadaan rumah ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak begitu paham bahasa Malaysia. Tapi insya Allah saya ngerti lah, walaupun tahu sebenarnya nggak begitu paham bahasa Malaysia. Tapi mungkin karena nyambung hatinya, jadi saya paham yang dimaksud itu. Ada kekoipan lah gitu. Subhanallah. Subhanallah. Ada kekoipan di rumah ini. Mungkin yang beliau sampaikan itu ada penampakan begitu. Di sini tempatnya di bilik itu. Di bilik itu. Tempat yang Abah duduk bersila tadi. Di luar tadi Abah bersila kan, Abah pandang ke bilik depan. Mungkin itu juga yang membuat ini ibunya sakit. Mertua sakit. Iya. Bukan? Tidak rasa gitu. Kerana itu ada unsur-unsur fikiran juga. Kan jadi mau dialihkan dulu supaya fikiran tak terganggu. Jadi ubat-ubat ni kita bagi baru lancar. Setelah energi itu. Ya, mungkin kalau diajak pindah dari sini sembuh mungkin. Sembuh insyaAllah. Nanti ada masalah juga dengan tempat, psikis, pikiran, gangguan, medis mungkin. Ketiga itu mungkin. Moga Pak Roman dijelaskan. Yang dirasakan itu bagaimana di sini? Atau mau dimediatorkan? Abang Edil minta baru ambilkan keris tu. Siapa yang dapat keris itu? Tadi yang adik tu. Tulis cerita lah. Nah, panggil bagus mari. Apalah kamu ni lah. Memang tak seronok lah. Sebenarnya ini yang Pak Rete sebenarnya ini. Bukan di sini. Sebelah sana. Dijelaskan. Suruh maju tuh maju. Apa yang dirasakan? Soalnya tadi Pak RT terdiam di sana. Iya, saya melihat beda sama. Iya, beda. Apa Pak RT? Ini ada yang apa tadi ada yang kamu lihat gitu ya? Dalam bah. Tadi di belakang. Gua macam-macam. Enggak. Sini, sini. Sini malah ketawa. Siapa tak merasakan ya? Jadi saya 5 hari di sini kan langsung tak berani ditunjuk apa-apa. Tak merasakan, tak merasakan. Kalau ini sebab Panas. Oh. video mana tak? Baunya. Baunya. Subhanallah. Oh. Jangan saja Di sini dulu ya. Jangan Diterangin Pak Rahman, dijelaskan, dirasakan. Disampaikan aja, disampaikan. Pendapat Pak Rahman itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bawahnya aja dapur. Nah, ini mati. Jangan di sini. Di mana? Mau dibuang, mau dibawa, tapi jangan taruh di sini. Bawa ke Malaysia boleh? Nggak boleh. Oke. Siap, siap. Panjenengan sinten, namine sinten panjenengan? Atau ini mau dimasukkan ke sini? Mana? Yang ini mau dimasukkan ke sini? Oh, boleh, 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 boleh. Boleh. Salam semuanya. Iya, salam. Assalamualaikum, salam. Ada apa? Iya. Tanya. Dari mana? Kamu sebenarnya yang duduk dalam keris ini atas ikatan apa sebenarnya kamu datang berjumpa adik ipar saya? Siapa yang menjumpai aku? Mau apa? Aku kasih. Tapi aku minta makan. Kembali. Apa aja yang mau aku kasih. Apa tumbalnya? Kambing mau. Kambing, darah kambing. Besar. Kalau tidak manusia. Sapi. Ini pun juga itu kan. Sapi aja lah. Darah sapi mau. Aku yang mau yang lebih besar. Apa lagi selain yang lebih besar dari sapi? Tanduknya panjang. Kebo. Kerbau. Iya. Jadi sekiranya kalau kami tidak perlukan apa-apa dari makhluk seperti kamu boleh pergi kan? Kami tidak ada perjanjian dengan kamu dan kami tidak ada keperluan dengan kamu di dalam keris. Terus, ya. Dia kata kalau dia duduk dalam keris ni, kalau apa yang siapa yang jumpa ni, yang dia nak dia bagi, tapi dia nak tumbal. Tak kerbau. Tak gerbang. Kamu ikut dia aja. Tuh. Diganteng itu. Iya. Kenapa tidak ada dukun yang mau menjaga kamu lagi? Maka kamu mencari tuan baru. Siapa yang jumpa aku? Itu tuanku. Tapi bukan atas kemahuan dia berjumpa dengan kamu. Takdir Tuhan. Tak ada tuan, tinggal kita lagi nak menilaikan itu baik atau buruk untuk kita. Iya. Tujuanmu apa? Tujuanmu? Aku mau makan.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti didampingin tuh berarti. Nah, ini Mbah Dukun kita. Jadi terserah kalian. Jadi ini nanti saya wakil rumah ni, saya buang aja di laut. Karena kami tidak perlukan makhluk-makhluk seperti kamu membantu kami. Karena panas, dia akan terus mengganggu di sekelilingnya sampai maksud dia terlaksana, sampai dia puas. Ya itulah pekerjaan makhluk-makhluk seperti kamu, melalaikan, dan juga itu adalah musuh kami yang nyata. Iya, betul. Ini beda lagi yang masuk, bukan yang dalam keris ini. Beda lagi. Beda lagi. Kalau perlu luarnya, monggo Raden. Dibuang dalamnya, monggo. Kalau perlu luarnya. Mbah Dukun sedang membuka keris. Karena di setiap kejelekan ada kebaikan, Raden. Di tempat yang jelek ada yang baik. Paham panjenengan? Paham. Paham. Ya, itu kampide itu. Kampidem. Sudah. Saya pamit. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun menurut ya jenengan, Mbah? Namanya Mbak? Menurut jenengan pripun ya? Niki nyun saya pula nonton enten planting. Ini sebenarnya dikasih orang dari masih, cuman kan cuma di bawah saja. Kadang kan kalau seperti ini, kalau ada yang negatif itu kan pesannya kan ada yang minta minyak dan lain sebagainya, dan selama ini tidak pernah dikasih apa-apa. Tapi kok kejujuran tadi? Apa waktu lambemu? Akhirnya namanya dia juga haus. Makanya kalau orang Jawa itu juga muri-muri budaya itu kan dipakai bukan untuk musik mboten. Jadi buang yang keruh, ambil yang, kalau peribahasa Malaysia itu apa, Ustaz? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Manis, gitu. manis jangan, pahit jangan ditelan. Sesuai pengalaman Manis pribadi jangan ya, Teh. dibuang. Kayak pengalaman pribadi maksudnya. Bisa enak tahu milu padepokan terus dikawani keres-keres itu loh. Kalau bukan hal-hal. Ya Allah. Ini nanti kalau nggak kuat ya malah mengganggu yang punya rumah. Entah yang punya kerisnya ini atau yang lain. Dan Sekitaran gitu. lagi satu, apabila yang menjumpai itu tidak dekat dengan Allah Ta'ala, itu lagi boleh memesongkan akidah. Ya lok atau lurus. Tahu-tahu ni yang saya deteksi yang bergetar itu ini. Ahli keris. Dan dia tak pernah beritahu ke saya pun yang dia tu ada simpan keris dalam rumah ni. Udah berasa ya. Dah berasa. Subhanallah. Jadi isteri saya pun terkejut, adik dia ada simpan keris. Kalau tidak dia pun takkan beritahu kita dia ada simpan ni. Inilah dia. Alhamdulillah, amalan-amalan yang kita lakukan itu, asbabnya itu kita dapat berhubung dengan alam, berhubung dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pesan-pesan yang disampaikan lewat daripada alam tadi tu kepada deria rasa kita dan deria getaran kita tu, insya-Allah akan mewujudkan sebuah petanda yang pesan-pesan di mana firman Allah tersebut itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia mereka beribadah kepadaku. Jadi betul lah kata Allah SWT bahawa kita hidup ini berdampingan, saling hormat menghormati, kita dengan alam kita, mereka dengan alam mereka.
Tidak ada apa yang perlu kita takutkan, takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni, kalau bercerita tentang jin, tentang ramai jin-jin yang fasik dan jin-jin yang soleh. Jin yang soleh itu berpuasa, bersolat macam kita, sama berzakat juga sama macam kita, juga menunaikan solat sama seperti kita. Dan juga terdapat jin-jin yang fasik. Seperti yang berlaku tadi ni, jin-jin yang fasik meminta tumbal ataupun meminta makanannya. Pasti ada habuannya. Habuannya akibat daripada kelemahan manusia berfikiran pendek, ingin mendapatkan kejayaan dengan cara yang cepat, tanpa usaha dan tanpa modal. Nah, inilah akibatnya. Jadi kematian-kematian yang berlaku ni, kita ingatkan semuanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kematian ini berlaku kerana perjanjian-perjanjian yang tadi yang kita dikelirukan oleh makhluk-makhluk tadi tu. Maka ini benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini, syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Jadi buat Abang Ali, Pak RT yang saya kenal, dah ke Malaysia juga. Ini adik ni, siapa nama? Itu Ali Ini Rahman. Encik Abang Rahman, Abang Rahman dengan adik Ali. Sasilam. Sesilem. Ya, RT itu Sesilem. Syekh Silam maksud Namanya ganti jadi Sesilem. oh Syekh Silam. Oh, Saya Suryo Ngalam. oh suruh alam. Surya Alam. Suryo Ngalam. Oh, Paijo tak lagi Paijo. Boleh. Ayo boleh. Suryo Ngalam. Jadi Paidi kamu. Paidi. Wali Paidi. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih malam ini Pak RT dan juga abang-abang yang kemari bawakan Abang Agus saya ni kemari jumpa saya. Saya tak ada kata apa-apa yang dapat saya ucapkan kepada Allah Ta'ala. Ini hari yang paling bahagia buat saya, menemukan saya dengan sahabat saya. Tuan-tuan mungkin tak pernah rasa macam mana, wallahualam, mungkin tuan pernah rasa tapi mungkin berbeza mungkin. Macam mana perasaan saya pada guru saya ketika saya sakit. Saya ke belakang sedikit cerita tentang barokah tadi tu. Macam mana ketika saya sakit, dalam masa yang sama guru saya juga ditimpa musibah. Saya harus melakukan dua perkara, iaitu bersabar dan juga bersabarkan untuk doakan Abang Agus tidak terapa-apa guru saya. Dan macam mana orang-orang luar melihat kita, ya bah. Orang-orang melihat kami. Ustaz Azam sakit, macam mana tengok guru dia datang tak ziarah dia. Tengok guru dia datang tak ke Malaysia tengok dia. Jadi orang cakap macam-macam lah kat saya. Jadi bukan harapan saya tu guru tu ada depan mata saya sembuh. Tak bukan macam tu. Jadi tuan-tuan, doa daripada guru itu yang sangat-sangat mustahab. Tanyalah isteri saya, Puan Dewi, macam mana saya dengan Abang Agus, saya rindu pada Abang Agus, macam mana dia. Tapi kat Abang Agus, sabar-sabarkan saya. Sabar, nanti kalau masa awak sampai jauh jumpa Abang Agus. Saya yakin sampai perkenalan saya dengan Abang Agus juga itu akibat saya sabar. Tuan-tuan, akibat saya sabar lah, mungkin di hati Abang Agus itu terbentur. Macam mana sibuk pun apa pun dia, aku kena turutkan juga satu ni perkara ni, tak boleh tak dielakkan. Di luah mati mak, ditelan mati bapak. Jadi kena buat juga harus, kerana tadi tu permintaan jiwa tadi tu yang jelas, yang jelas, tenang, yang betul kami ikhlas. Saya tak melakukan apa-apa untuk Abang Agus itu yang sebelum ini itu bukan atas dasar ada kepentingan, ada apa-apa. Pasti tuan-tuan ingat saya ada kepentingan apa-apa. Sebab tu Abang Agus balas saya berbeza dengan tuan-tuan yang datang kembali jumpa saya. Tak ada. Saya buat itu semua untuk semua orang, untuk anak-anak. Jadi anak-anak datang sampai KL air tu, saya dudukkan semua atas meja KL air tu. Opa lah, Pak RT, ada ramai-ramai yang makan-makan dekat depan tu, bagus. Iyalah. Duduk semua situ. Bukan soal wang, tuan-tuan. Soalnya sahabat saya, guru saya tu datang berziarah ke Malaysia, ke tempat saya.
Jadi apa yang saya ada, apa yang saya miliki hari ini itu semua atas barakah guru saya. Kalau guru tak mengajarkan saya, tak memberikan saya jalan-jalan ini semua, gimana posisi saya tuan-tuan? Jadi inilah semua ini titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini baru sedikit tuan-tuan, baru sedikit. Sebenarnya banyak lagi yang saya tak boleh ungkap, yang saya tak boleh ceritakan, yang dah sama-sama Abah Agus sudah. Abah Agus ni ada satu kami ni dekat hubungan saya dengan Abah Agus ni tuan, saya buka lah tuan sikit. Tak tahu lah Abah Agus boleh saya bincang dengan Abah Agus. Kalau Abah Agus ada suatu perkara yang private antara saya dengan Abah Agus tentang dunia kami dua orang, Abah Agus akan tarik saya, bawa saya berdua. Mau itu di tepi mana itu tempat tu tak boleh ada semut pun. Saya dengan Abah Agus berdua je. Abah akan cerita dengan saya yang baik, yang tak baik ni apa dia akan cerita semua. Jadi oh begini karakter guru saya ni gini. Jadi menyampaikan saya supaya jangan sampai saya jatuh menjadi jelekkan atau menjadi cacian orang lain gitu. Jadi mengajarkan saya untuk naik bangkit macam mana. Begitu tuan-tuan. Jadi pesan saya kepada sahabat-sahabat semua, jika kita membenci seseorang, jangan kita terlalu membenci seseorang. Kalau kita mencintai seseorang, jangan terlalu mencintai beliau, mencintai seseorang, kerana kita tidak tahu sampai bila orang itu akan berhenti mencintai kita. Jangan sampai kita terlalu membencikan seseorang. Bagus ni. Bagus. Jadi sebuah kebahagiaan saya ni, bahagia betul ni. Nanti lepas ni saya nak balik Malaysia dah ni tuan-tuan. Saya tak tahu bila jumpa Bagus lagi tuan-tuan. Tak tahu lagi. Nanti saya yang ke sana nanti. Sama Pak Rete, sama Pak Rohman, sama Ali. Inilah nanti kita ke sana ini. InsyaAllah. Orang 4 ini lagi, nanti ke sana lagi kita. Sebenarnya malam ini pun sebenarnya kita ada janji ke Tulungagung, ke tempatnya Mas Ulum. Rumahnya itu satu keluarga itu. Linglung semua. Malam ini sebenarnya kita ke sana. Tapi karena kita ini ketarik ke Ustadz Azam, itu kita ke sini dulu lah. Kita gagalin yang di sana. Aku saya boleh ikut juga kan, saya cuba. Harusnya ke sana ini tadi. Ke tempatnya Ulum. Tapi karena kita punya janji ke sini, ya kita ke sini dulu. Besok malam kita ke sana. Subhanallah. Terima kasih sahabat-sahabat, terima kasih guru, terima kasih segala-galanya lah tuan-tuan. Saya bersyukur sangat untuk Allah SWT. Jadi urusan saya di Indonesia selesai. Saya ambil mak saya dah ziarah guru saya, yang di mana kami sama-sama diberikan musibah barokah. Kami terputus hubungan. Saya tak mau guru saya terputus hubungan dengan saya. Saya tak mau saya juga terputus hubungan dengan Bagus juga. Jadi saya takut jadi apa-apa, nanti saya tak tahu apa-apa, jadi saya tak boleh mempertanggungjawabkan Bagus. Jadi apa-apa yang berlaku, kalau guru saya apa-apa, saya kena bertanggungjawab ke depan. Jadi biar saya tahu apa-apa tentang beliau juga tahu apa-apa yang berlaku kepada saya. Begitu tuan-tuan. Jadi insya-Allah dengan ini semua apa yang berlaku pada malam ni, inilah sebuah bekalan untuk saya, semangat untuk saya melangkah pulang, untuk membawa semua apa saja yang Abah bekalkan untuk kita terus membantu umat-umat kita yang memerlukan pertolongan yang berada di Malaysia. Amin. Ya amin. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Karena sebenarnya lebih bagus seperti ini. Karena ketika nanti orang minta tolong, semuanya karena Allah. Kalau orang melihat kehebatan kita, gitu kan, takutnya orang itu minta tolongnya tujuannya, harapannya ke kita. Padahal semua harapan itu hanya kepada Allah. Jadi ketika kita dalam keadaan seperti ini, orang yang paling bagus itu dalam keadaan sulit tapi mau untuk membantu orang lain. Dan semua yang Allah berikan itu ada hikmahnya. Semua yang Allah berikan itu ada barokahnya. Kalau saya jujur sangat senang dengan keadaan saya yang sekarang seperti ini. Walaupun mungkin ada orang yang mengatakan
begini begitu, tapi saya senang dengan keadaan saya. Ketika saya mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan barokah, saya benar-benar berada pada titik bawah, orang melihat kekurangan saya itu saya senang. Jadi kita pun tahu siapakah kawan kita yang sama dengan kita ya Pak. Ya, yang jelas kemurnian itu akan ada. Jadi yang jelas nanti ada orang semuanya mau menemui kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesaktian kita, tapi benar-benar karena diri kita yang sebenarnya. Yang paling indah itu kan kita dicintai apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Maka jujur, wallahi saya sangat senang dengan keadaan saya yang sekarang seperti ini. Begitu juga Ustadz Ajam. Begitu juga Ustadz Ajam. Bisa membantu orang. Jadi nanti biar mereka yang sembuh-sembuh itu, kan banyak yang dibantu Ustadz Ajam sembuh itu. Amin. Biar mereka itu semuanya karena Allah. Biar mereka tahu bahwa kita ini, Ustadz Ajam ini hanya menjadi perantara. Gitu. Yang menyembuhkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perantara itu bisa macam-macam. Kita tidak tahu kadang sesuatu hal yang kita anggap tidak begitu berharga, tapi itu sebenarnya yang menolong kita. Makanya banyak para wali-wali Allah itu kalau ngobatin hanya dengan suruh ngambil daun cipluan, hanya suruh dengan daun alpukat, hanya dengan itu gitu. Hal yang sepele lah. Karena memang sebenarnya obat itu sangat dekat. Obat itu sangat dekat. Maka yang paling penting adalah ketika orang itu meminta tolong kepada kita bukan karena diri kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Maka saya sangat senang sekali dengan keadaannya seperti ini. Lebih benar-benar mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri kita, nanti jadinya sombong. Dalam ilmu hikmah menghilangkan keakuan dalam diri kita. Senang kita dicintai apa adanya, itu sangat senang. Ya itu tadi, karena kita hanya menjadi perantara saja. Alhamdulillah. Ya, semoga semua saudaraku dimanapun berada bisa mengambil hikmah dari semua ini. Terus bersemangat dalam kehidupan. Jangan goyang hanya karena omongan orang. Kita harus percaya dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuatkan tauhid kita. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Ini kita ada Ustadz Ajam, kita doakan semoga beliau diberikan kemudahan, kesuksesan, keselamatan di dunia wal akhirah. Semoga perawatan pengobatan di Malaysia sana semakin ramai, semakin jaya, semakin banyak yang sembuh, semakin bisa bermanfaat untuk umat. Dia berjuang di Malaysia, saya berjuang di Malaysia. Pokoknya yang penting dimanapun tempat kita ini harus bisa bermanfaat. Tapi yang jelas ya, kalau orang mau bermanfaat itu harus siap untuk dimanfaatkan, gitu, bukan memanfaatkan. Semoga kita diberikan kejernihan hati sehingga kalau air jernih itu bisa sangat bermanfaat untuk orang. Kalau air jernih itu sesuatu hal yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Kita nggak perlu keluar-keluar, nanti pasti orang itu akan datang sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.